Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Maulina, NIM 2020-01-084. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pengelolaan kurikulum, yang kedua tentang pengelolaan peserta didik, dan yang ketiga yaitu tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tentang pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum adalah suatu pola pemberdayaan pendidikan atau sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari pendidikan tersebut. Nah, adapun kurikulum itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi suatu pendidikan, karena kurikulum adalah suatu hal yang menentukan bagaimana berhasilnya proses belajar mengajar pada suatu pendidikan tersebut secara maksimal. Maka dari itu perlu atau harus diadakannya apa yang namanya pengelolaan kurikulum tersebut. Nah, pengelolaan kurikulum itu meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu kegiatan perencanaan, yang kedua kegiatan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah kegiatan penilaian. Nah, pengelolaan kurikulum itu berkaitan dengan pengalaman belajar, yang mana membutuhkan strategi tertentu untuk menghasilkan produktivitas belajar siswa. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum adalah upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. Kemudian selanjutnya yaitu tentang 3 aspek yang meliputi pengelolaan kurikulum. Tadi yang pertama ada kegiatan perencanaan. Nah, perencanaan itu merupakan suatu proses seseorang dalam menentukan arah atau menentukan tujuan yang akan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kegiatan yang berorientasi pada masa depan. Nah, adapun perencanaan kurikulum adalah keputusan yang dibuat tentang suatu belajar atau strategi belajar mengajar, juga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian juga ditelaah keefektivitasannya dalam menggunakan strategi serta metode yang telah diterapkan. Nah, yang kedua yaitu kegiatan pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum merupakan penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan serta menyesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu kegiatan penilaian. Nah, penilaian merupakan suatu bentuk proses evaluasi pembelajaran. Nah, biasanya penilaian itu dilaksanakan ada yang harian, kemudian tengah semester, dan juga akhir semester. Nah, tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengukur atau melihat seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Nah, adapun bentuk dari penilaian ini biasanya di dalam bentuk rapor. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari awal masuk sampai keluar peserta didik tersebut dari suatu lembaga atau sekolah. Nah, dengan demikian pengelolaan peserta didik bukan hanya pencatatan dan pengelolaan data peserta didik tersebut, tetapi ada aspek yang lebih jauh daripada itu, yang mana secara operasional dapat membantu atau digunakan dalam kelancaran pembelajaran. Ada beberapa tahap dalam pengelolaan peserta didik, yaitu yang pertama kebutuhan peserta didik, analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, yang keempat orientasi peserta didik, yang kelima penempatan peserta didik, yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik, yang ketujuh pengelolaan dan pencatatan peserta didik, dan yang kedelapan adalah kegiatan kelulusan peserta didik tersebut. Jadi semuanya ada 8 tahapan yang meliputi proses pengelolaan peserta didik. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan peserta didik yaitu seberapa banyak peserta didik yang dibutuhkan atau yang akan diterima pada suatu lembaga tersebut. Yang kedua, rekrutmen peserta didik yaitu
proses pencarian atau penarikan peserta didik dalam suatu lembaga. Yang ketiga yaitu seleksi peserta didik adalah seleksi atau proses diterima atau tidaknya peserta didik tersebut di suatu lembaga sekolah itu. Nah, yang dimaksud dengan orientasi peserta didik yaitu pengenalan kepada lingkungan baru atau lingkungan sekolah kepada peserta didik. Nah, kemudian penempatan peserta didik yaitu proses ketika suatu lembaga itu telah menerima peserta didik dan peserta didik sudah diterima dan masuk ke kelas, itu biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pada suatu pembelajaran tertentu. Kemudian yaitu proses pencatatan dan pendataan peserta didik juga sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang kegiatan kelulusan. Nah, kegiatan kelulusan menandakan sudah berakhirnya kegiatan belajar mengajar atau yang telah dilakukan oleh peserta didik tersebut di suatu lembaga atau sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, adapun tenaga pendidik yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, khususnya atau terutama bagi seorang pendidik dan perguruan tinggi. Nah, adapun tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraannya pendidikan tersebut. Contoh daripada tenaga pendidik yaitu banyak sebutan bagi seorang pendidik, misalnya guru, ustadz, kemudian dosen atau instruktur dan sebagainya. Nah, itu dilihat tergantung pada aspek mana seorang pendidik itu melakukan atau mengajarkan ilmunya. Nah, adapun tenaga kependidikan atau orang yang juga membantu dalam penyelenggaraan pendidikan walaupun tidak seperti guru, yaitu misalnya kepala urusan kurikulum, kepala urusan tata usaha, yang mana pada kegiatan tersebut itu mereka melaksanakan atau melakukan proses pendataan administrasi yang ada pada instansi tersebut. Nah, adapun pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan merupakan mekanisme yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, dimulai dari proses perencanaan sumber daya manusianya, kemudian perekrutan, penyeleksian, pembinaan, kemudian penghargaan, pemberian kompensasi maupun pemberhentiannya. Nah, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan ini sangat penting karena untuk membentuk atau menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, adapun organisasi pendidikan seperti sekolah ini berhak atau wajib menyeleksi atau memilih-milih tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang berkualitas. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan juga siswa-siswi yang keluar dari sekolah tersebut juga berkualitas dan baik, sebagaimana yang ada pada sekolah tersebut, baik itu dari gurunya ataupun orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran itu baik. Jadi kepada siswanya juga itu akan berkualitas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.